Berarti ini sudah kelar. Bu, saya minta maaf. Iya. Salah kan? Semeton, Tiang baru mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan maraknya debt collector yang disewa oleh perusahaan finance atau penyedia kredit lah istilahnya, yang mereka menggunakan pihak lain untuk dapat memeriksa, mengambil secara paksa mungkin kendaraan-kendaraan masyarakat ya yang dianggap bermasalah. Bagi semeton yang punya kejadian seperti itu yang dirugikan oleh debt collector maupun juga dari perusahaan-perusahaan leasing ya, tolong lapor kepada DPD RI ya. Kami akan panggil finance tersebut dan kita akan bersama OJK sebagai pengawas lembaga keuangan non-bank akan mengolah dan mengatur terkait dengan masalah finance nakal yang menggunakan pihak ketiga yang kadang tanpa etika merebut begitu saja kendaraan baik motor maupun mobil ya di tempat-tempat keramaian, bahkan masuk ke rumah-rumah warga seperti itu ya. Jadi saya minta kepada semeton Bali jangan menyerah dengan keadaan seperti itu, bahwa aparat kepolisian akan siap membantu semeton. Kami juga meminta dari sistem keamanan di desa untuk dapat berhadapan dengan mereka dengan gagah berani ya, dan lindungi kepentingan masyarakat kita ya. Jadi jangan sampai Pulau Bali dicederai dengan tingkah laku tamiu-tamiu yang memang mereka tidak tahu tata etika dan aturan-aturan adat yang ada di Bali ya. Saya menyayangkan sekali kejadian yang terjadi di beberapa tempat di Bali ya. Segera kita akan urus ini ya. Mungkin kami akan panggil finance Bali bersama OJK untuk dapat kita luruskan mana yang sesuai dengan peraturan, mana yang melanggar peraturan seperti itu ya. Saya yakin orang Bali bertanggung jawab ya, karena orang Bali percaya hukum karma. Orang Bali pasti akan semakin bertanggung jawab ketika mereka punya kredit dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu keras-keras seperti itu sampai mengambil, merebut dari kendaraan warga ya. Nah, jadi kalau ada apa-apa tolong lapor kepada AWK nggih. Semangat aja semeton nggih. Kita akan rapikan semua debt collector dan finance yang ada di Bali ya bersama otoritas. Semangat. Nah, itu mantap banget nggak teman-teman semuanya? Anda nengok nggak tadi cuplikan yang disampaikan oleh Bapak tadi gitu loh. Yang mana dia sampaikan ya, kalau memang ada tindakan kejahatan dari debt collector, segera laporkan ke DPD RI ya, kita akan tindak lanjuti. Ini adalah solusi yang tepat, kalau menurut saya solusi yang tepat. Tapi Bapak ini membahas adalah orang yang kesekian kalinya membahas tentang hal-hal soal menyangkut finance, menyangkut soal penagih hutang, menyangkut soal tata cara, tata krama, etika dan segala macam dalam penagihan yang selalu menyimpang terjadi di tengah masyarakat gitu loh. Kira-kira pendapat dari teman-teman semuanya itu seperti apa sih teman-teman dengan menyikapi hal tadi? Mengingat kayak gini ya, walaupun judul cuplikan tadi adalah debt collector finance, mengingat yang dia bahas itu hanyalah sebatas finance, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga akan merembes kepada pinjaman online. Karena selama ini yang kita kenal adalah pinjaman online cukup buas juga gitu loh. Kalau berbicara soal debt collectornya, rata-rata orang-orang bermasalah soal debt collector, rata-rata orang bermasalah soal penagih hutang. Nah, ini kebetulan juga terbuka dari DPD RI ya. Saya juga sangat mengapresiasi sebenarnya teman-teman, saya sangat mengapresiasi. Walaupun ini baru sebatas di media sosial dan segala macam ya, kita pengennya realisasi di lapangannya ini benar-benar gitu loh. Karena perkara-perkara seperti ini bukan hal yang pertama dibahas di dalam parlemen, pun juga bukan hal yang pertama dibahas, tapi hal yang sudah berulang kali dibahas. Seperti kayak di DPR RI, sudah berapa sering dibahas gitu loh. Belum lagi menteri-menteri juga membahas hal yang seperti itu. Belum lagi suara-suara yang lain tentang kejahatan dari debt collector yang melakukan penagihan. Saya sangat apresiasi. Teman-teman semuanya setuju nggak mendukung hal-hal yang seperti ini? Saya sangat mendukung banget teman-teman. Dan nanti teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol, tidak mampu bayar di pinjol, tapi Anda mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak
manusiawi dari penagih hutang, coba dilaporkan juga ke DPD RI. Mudah-mudahan pihak-pihak dari pinjol ini bisa dipanggil dan OJK juga sekalian, karena beberapa hari yang lalu kita sempat dihebohkan juga dengan satu statement yang disampaikan oleh pejabat OJK yang mana ya kalau memang Anda tidak mampu bayar ya jangan kabur, tapi mintalah restrukturisasi, mintalah relaksasi dan minta hal-hal segala macam. Ya oke, kita ikuti kemauan mereka. Kalau memang seperti itu jalannya, kalau memang seperti itu jalurnya, ya kenapa tidak gitu loh ya kan. Coba kita jalani opsinya. Yang penting aksi-aksi dari penekanan, aksi caci maki, aksi penghinaan dan segala macam jangan ada lagi buat kedepannya. Kalau bisa debt collector dihapuskan di tahun 2026 nanti. Ini harapan kita teman-teman. Jangan lagi penagih hutang ini diadakan gitu loh. Jangan lagi pihak-pihak pinjol, leasing, bank mempergunakan jasa-jasa mereka. Udah jelas-jelas ini begitu banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Rasa saya hal ini sudah seharusnya untuk dihentikan. Setuju atau tidak teman-teman? Karena kalau hal ini tidak dihentikan teman-teman semuanya, dampak ke depannya generasi kita akan dihancurkan oleh otak-otak yang seperti ini. Ditambah lagi setiap hari kalau saya pribadi ya, saya selalu nonton tuh video reel di Instagram atau story-story yang dipajang di Instagram. Setiap hari ada aja keributan masyarakat dengan Matel, dengan mata elang, dengan debt collector. Dan ketika ada klarifikasi segala macam, ternyata mereka itu tidak diakui dan mereka tidak jelas gitu loh, dan mereka tidak mendapatkan surat kuasa sebagaimana yang disampaikan. Berarti kan ternyata masih ada juga debt collector ini yang bodong, yang tidak jelas dan berbagai segala. Ini kan sangat merugikan gitu loh. Terutama dari leasing juga sangat dirugikan juga dalam hal ini. Kalau seandainya ada kendaraan konsumenmu yang diambil dan habis itu dijual entah kemana-mana, yang rugi pihak leasing juga yang sibuk untuk mengklaim asuransi dan segala macam gitu loh. Ya rasa saya di pemerintahan Bapak Prabowo ini benar-benar ditertibkan, benar-benar diluruskan, benar-benar perkara ini diselesaikan gitu loh. Jangan hanya disimpan, didiamkan, dan rakyatnya menderita, masyarakatnya menderita. Jangan seperti itu lagi. Yuk sama-sama kita bergerak ke depan, memperbaiki regulasi ini, memperbaiki aturan ini, supaya dari finance-nya tidak dirugikan, dari pinjolnya juga tidak dirugikan, masyarakat pun tidak dirugikan. Sama-sama semuanya mendapatkan manfaat di balik hal ini. Kalau selama ini yang dirugikan hanyalah masyarakat gitu loh. Ya kan, masyarakat dirugikan dengan aksi-aksi premanisme dari penagih hutang. Ini kan nggak bagus juga. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, yuk kita support Bapak ini dalam wacana dia atau dalam yang beliau sampaikan, bahwasanya kalau ada tindakan-tindakan dari debt collector yang merugikan, yang tidak sesuai, laporkan ke DPD RI. Ya, teman-teman semuanya, isi pendapat Anda di kolom komentar dan di-share juga video ini, di-like juga sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya, supaya perkara ini cepat terselesaikan, tidak ada lagi saudara kita yang menjadi korban dari aksi-aksi penagih hutang. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.